Saya itu senang kalau dicurigai. Oh justru, wah ini keren nih. Kesempatan membuktikan. Selalu senang kalau artinya itu kan diperhatikan. Persis. Ya. Diapain lagi? Dituduh jelas itu pasti. Tapi itu kan yang membesarkan kita. Oke, itu waktu yang kemudian membuat kita lebih kuat lagi kan. Kalau seniman dipalsu karyanya, saya namanya suaranya dipalsu pernah. Oh, kalau masuk email tuh sering ya kan, suara dipalsu. Jadi gimana tadi Mas? 2 tahun menggelandang, terus tahun sebelumnya mencoba masuk. Jadi satu hitungannya daftar 3 kali, yang ketiga itu baru diterima. Diisi? Iya. Berarti lulus 94? Enggak, ya lulus. SMA 94. SMA 94 langsung ke sini. Okay. Enggak diterima menggelandang. Sambil daftar tempat lain, termasuk arsitek saya daftar, pertanian di UNS saya daftar, seni rupa UNS saya daftar. Seni dekorasi panggung di STSI Solo saya juga daftar. Ngawur memang. Tapi daftar ketika nggak ada feeling nggak jadi. Tapi udah daftar. Udah mau ikut tes gitu. Ya feelingnya nggak bagus, gak tinggal. Gitu. Jadi Jogja yang kemudian membuat saya yakin. Saya tuh seneng dengan aura keseniannya itu langsung aku nempel. Gara-gara ya saya beberapa bulan gelandang di Malioboro itu. Gelandang di Malioboro itu walaupun cuman, saya yakin kok orang awam kalau nongkrong di Malioboro sehari semalam, pengalaman itu tidak akan lupa dan pasti akan mengubah. Ada sedikit akan mengubah hidupnya gitu. Sehari semalam aja. Jangan kemana-mana. Ya harus memang, tapi dia harus keliling gitu. Jangan kayak orang bego diem gitu. Coba deh kenalin semua di sudut-sudut itu. Pak, itu bisa merubah hidupnya gitu. Lah saya itu 2 tahun Mas. 2 tahun dengan bekal dengan bekal menurutku bekal kegoblokan aja. Karena ya saya kan nggak punya dasar ilmu seni, nggak punya sama sekali, dari SMA lagi, di kampung lagi. Begitu masuk ke Jogja, modal seneng, modal artinya itu bisa bilang tuh modal percaya karena saya seneng gitu. Wah saya seneng gitu. Waktu itu pengen jadi masnya itu, pengen jadi seperti masnya itu, gitu-gitu. Ada role model yang ketemu di. Iya, kayaknya kok asik banget ya gambar di pinggir jalan, gitu aja. Gitu. Terus masuk isi itu kan sebenarnya untuk mendapatkan status bahwa saya sekolah pada mbah saya yang selalu support. Statusnya sekolah, ya pokoknya saya sekolah mbah gitu. Status sekolah gitu. Makanya begitu mbah saya meninggal, sebelum saya lulus saya keluar. Itu alasan utama. Padahal pengen sekolahnya kan butuh waktu panjang, akhirnya di situ nggak menyelesaikan. Karena baru 3,5 tahun saya kuliah, mbah saya meninggal, saya memutuskan untuk keluar. Saya rasa ya dengan alasan yang mungkin buat saya sendiri masuk akal. Ilmunya udah habis Mas, saya keluar. Jadi saya pamit baik-baik dari kampus. Dari dosen wali saya. Gitu. Kampus mau pamitin siapa? Saya nggak ngerti, saya harus pamit pada siapa. Gitu. Ya dosen-dosen saya, tapi yang paling menurut saya yang paling pas, saya harus pamit ke dosen wali saya yang dekat dengan saya juga gitu. Ya saya dimarahin, disombong-sombongin nggak apa-apa gitu. Yang penting karena apa? Saya yakin saya bisa keluar begitu saja. Seandainya ada kirim surat GO segala macam, saya nggak punya alamat kok mau kirim kemana. Saya kan alamatnya pindah-pindah sama dengan teman-teman yang lain. Nggak ada alamatnya. Ngisi alamat itu nggak jelas menurut saya. Alamatnya pindah-pindah gitu. Kos-kosan lagi. Gitu. Dan bukan kos yang resmi gitu, enggak. Nempel aja sama orang-orang. Tuh, jadi ya saya percaya diri kalau apa yang saya lihat itu pertama yang menginspirasi saya untuk yakin bisa hidup di Jogja. Dan setelah itu makin paham, makin seneng, makin makin dalam kekaguman saya itu terhadap Jogja itu adalah kegilaannya. Kegilaannya. Wah ini nama juga berarti.
Ya aku nggak tahu kalau nama saya akhirnya Pemat gitu. Oke. Karena nama saya Pemat itu belakangan. Setelah saya kuliah. Oke. Setahun saya kuliah. Sorry sebelum, nama aslinya siapa Mas Heri? Herianto Mas. Herianto tok. Okay. Ya nggak pakai tok. Herianto, oke. Terus Pemat itu dapat ketika kuliah? Saya ngekos di Madu Bronto. Kalau Cak Nun melihat pasti tahu Madu Bronto. Sejarah Jalan Madu Bronto itu. Dia dulu di situ. Di situ ada Cak Imam dan lain-lain. Terus saya bergaul dong sama orang kampung gitu. Ya. Saya satu kos-kosan tuh saya Jawa sendiri, yang lain adalah dari Padang. Okay. Anak isi juga gitu. Nah, keakrabannya kan berbeda mungkin ya antara kampung dengan saya yang dari Jawa dan mungkin dari Padang mungkin ya. Berbeda, tapi memang tidak semua orang itu bisa akrab dengan orang kampung. Sehingga orang kampung itu isinya sebenarnya banyak teman-teman yang saya kategorikan preman gitu. Okay. Mereka tinggal di Malioboro juga ada, atau memang kerjanya di Malioboro juga ada. Memang kerja di situ jadi penunggu pasar, parkir pasar, kerja di pasar Legi yang dekat di situ. Sehingga saya akrab dengan teman-teman yang kemudian bisa dibilang punya budaya melek bengi, nongkrong malam hari. Nah, satu mahasiswa yang yang dianggap mungkin nggak pernah tidur itu saya. Oh iya. Makanya orang-orang itu seneng nongkrong di tempat saya, nungguin saya gambar ngerjain tugas, sehingga mereka cukup tergelitik melukis terus namanya siapa sih gitu. Tanda tangan saya cuma Heri aja, nggak pakai Yanto. Kok bukan nama seniman ya gitu. Kayak gitu. Jadi ini kategori preman menurut aku memberi nama. Mereka kan mabuk ya gitu. Wah, ngomongnya udahlah nggak bisa dikontrol gitu kan. Ya udah aku turutin. Ya udah cariin nama deh gitu. Mereka nggak setuju dengan nama. Itu nama pemberian orang tua aku. Wah, ini nama pegawai negeri dia bilang. Padahal saya agak trauma dengan pegawai negeri gitu, karena adik saya itu pegawai negeri semua. Supaya nggak jadi pegawai negeri ya mungkin gitu jalannya seperti itu. Mereka rapatkan dengan kondisi mabuk. Malam hari, paginya udah dapat nama. Ya saya agak asing namanya diucapkan kan nggak penak. Nggak enak itu diucap. Heri Pemat nggak enak banget itu diucapin gitu. Tapi dia memaparkan bahwa Pemat itu apa artinya? Itu apian. Ini orang yang baik. Kamu kan orang baik. Wah, doa lah buat. Karena membantu mereka kalau ada yang meninggal nulisin itunya loh. Nulisin RIP gitu ya, kan, RIP, wafat. Itu sering sekali. Terus kalau 17-an menggambar gapura segala macam, ngecat pagar segala macam. Saya bergabung terus. Kehidupan kampung sama saya perlakukan sama di kampung saya. Gitu. Jadi dianggap ini mahasiswa yang baik gitu kan. Namanya Pemat, artinya apian. Katanya begitu. Saya kan nggak tahu ini apa ini. Pokoknya itu namanya artinya api. Gitu. Ya udah deh, karena waktu itu saya janji mau memakai, ya sudah. Terus mulai saat itu juga Heri Pemat. 2 tahun kemudian baru ketahuan kalau artinya gila. Oleh siapa yang memberitahu? Teman saya yang dari UGM, masih saudara, numpang di tempat saya ketika kampus isi yang di Gampingan itu pindah ke Sewon. Dia numpang. Dan lama nggak ketemu ganti nama gitu. Apa artinya? Ya katanya tuh loh bahasa preman gitu. Bahasanya masih begitu, bahasa preman. Oh, bahasa walian maksudnya ya mungkin ya. Coba aku bisa tuh rumusnya gitu. Oh, yang Honocoroko yang dibolak-balik. Cari sama dia. Gitu ya? Jape mete, jasilat, jagadu gitu kan. Iya. Sopa bilang nama artinya apian. Edan artinya gitu. Nggak percaya saya. Ini loh kuncinya ketemu. Ambil kata lain yang sudah dikenal misalnya dalat, motik, ya kan temon, gitu-gitu kan. Ketemu. Ini sama artinya. Sok saya. Saya naik sepeda, nemuin ke sini. Dari Sewon ke Patang Puluhan, malam-malam.
Itu masih tahun 98. Oke. Ternyata mereka lagi syukuran Soeharto turun. Mei 98. Sembeli kambing balap. Kambing balap. Sambil minum apa itu oplosan gitu. Iya. Mereka mabuk semua gitu. Komplain Mas Ferry. Ya aku kan pura-pura marah gitu ya. Ya mungkin sebenarnya marah beneran gitu kan. Ngapain marah sama orang mabuk gitu kan. Marah-marah. Terus kenapa sini duduk sini. Kenapa gitu. Siapa yang ngasih namaku gitu. Lah emang kenapa? Itu artinya apa? Lah apa gitu. Gitu terus. Debat itu jadinya. Artinya edan toh. Mereka kompak. Gini ngerti. Wah, susah ini kan. Ya. Udah kadung 2 tahun jadi nama. 2 tahun dan karyaku udah laku. Iya. Udah di koleksi kolektor beberapa ya nggak banyak dan itu udah dengan bangga itu. Iya. Apian gitu. Ya oke gitu. Terus udahlah jangan komplain atau jangan protes. Nggak usah khawatir. Itu bagus artinya. Itu kan edan itu bukan edan orangnya, tetapi edan idenya dan edan harganya. Oh. Ketawa tuh kita. Ya udah doa yang baik kita minum, udah ikut mabok. Itu yang terjadi namanya berubah. Tapi oke. Teman-teman semua menyambut baik gitu. Ya udah itu menjadi setiap seniman katanya harus punya nama panggung. Oke. Gitu. Nggak masalah itu. Terus ada yang kegilaan Jogja itu apa ya Mas? Iya, saya banyak mungkin buat seniman itu sendiri nggak merasa itu sebuah keanehan. Mungkin buat seniman itu merasa hal yang biasa, tapi buat orang baru luar seperti saya yang masuk Jogja itu merupakan kegilaan gitu. Dan itu membuat saya senang karena selalu berpikir dari sudut atau cara pandang yang berbeda dan tidak mainstream. Teman-teman seniman itu apa yang di Malioboro dan di mana-mana gitu. Semua aku melihat asing tetapi asik gitu. Asing tapi asik. Ya. Itu yang kemudian ini yang aku cari, sesuatu yang baru terus-menerus gitu. Apalagi setelah saya masuk isi. Wah, ini senang sekali gitu. Banyak hal yang tidak aku kenal sebelumnya, ditambahin lagi doktrin-doktrin film, bacaan. Itu menyenangkan bahwa kehidupan seniman ini yang aku cari, kebebasan. Kebebasan apapun. Termasuk di kampusnya kan bebas banget. Saya kuliah celana pendek. Oh iya. Sandal aja beda gitu ya. Kanan kiri. Kita pakai sendal loh, bukan sepatu. Iya. Celana pendek, sobek-sobek lagi gitu kan. Pakai kaos, nggak pernah bawa tas gitu, jarang sekali. Biasanya mereka bawa gulungan atau ya. Tugas karena tugas gitu. Naik sepeda gitu. Kelihatan nggak mandi itu sesuatu yang biasa gitu. Nah, itu menyenangkan buat saya. Dan pada saat itu banyaknya event ya. Di Jogja tahun itu ya, Jogja. tahun 2000-an awal. Terutama ya sebenarnya event yang masyarakat, misalnya kayak pawai, karnaval, FKY, pasar malam, menyenangkan gitu. Setiap hari itu penuh hiburan gitu. Dan kita merasa menjadi bagian dari itu. Nah, banyak poin-poin di mana menginspirasi kita. Kalau kita kemudian suka seni, suka kebebasan, suka keliaran gitu-gitu itu, ini tempatnya. Ini Jogja ini tempatnya gitu. Beda sama tempat lain. Gitu. Ya saya kira ya memang pantas kalau Jogja itu dibilang ini adalah kawah Candra di mukanya para seniman dan pemikir seni gitu. Dan mungkin juga ilmu-ilmu yang lain terbukti juga kan bahwa di sini tempatnya gitu. Masa iya gitu kita mau cari tempat lain yang aku belum tentu cocok gitu. Ada pemikiran seperti itu, dorongan keluarga segala macam tempat lain. Ya karena kalau saya pulang dari Jogja itu nggak jelas itu. Kok gini jadinya penampakannya gitu. Enggak, tapi saya kuliah gitu. Itu yang kemudian untuk meyakinkan orang tua, terutama simbah saya gitu. Dan mereka happy aja. Oh, sekolah seni. Dan untuk menemukan, akhirnya kan Mas Pemat menggeluti
seni ya di awal-awal ya. Meskipun nggak lulus tadi karena ilmunya udah dapat semua. Dan ini termasuk aliran orang yang nggak ngejar gelar ya, dapat essence-nya aja deh. Pemikiranku waktu itu yang namanya seniman memang dipakai gelarnya gitu. Kecuali dia mau udah dosen, jadi pejabat. Dan saya memang agak waktu itu sebuah pantangan buat saya untuk menjadi pegawai negeri. Oh, karena lihat keluarga. Keluarga gini, orang kampung itu dianggap punya pekerjaan ya. Pasti banyak yang setuju sama saya. Orang tua kita sekolah yang pinter supaya jadi pegawai negeri. Nah, iya. Di era kita masih ya sangat kan? kental Makin dewasa saya tahu. Lah itu banyak beberapa contoh jadi pegawai negeri tapi yang disekolahkan apanya gitu. Untuk dapat rumah, untuk dapat kendaraan. Ujung-ujungnya dia itu kerja hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lain ya, yang kemudian untuk misalnya untuk membayar. Jadi memang ada yang bisa digadaikan untuk bisa mendapatkan rumah. Nyekolah ke SK atau ya mungkin itu kan. Itu kan bisa waktu itu. Itu kenapa orang bangga di kampung itu. Dan adik-adik saya semua pegawai negeri. Dan terbukti mereka nggak pulang-pulang. Saya bisa pulang kapanpun. Saya bisa membangun kampung seandainya itu mungkin. Gitu. Ya jadi saya nggak mengejar nggak dapat ijazah itu karena ketakutan saya. Nanti diminta jadi pegawai lah. Jalannya malah pegawai. Itu cara Mas Teman mencegah jadi pegawai kayaknya. Nggak ada ijazah mau daftar pegawai di mana? Ya. Ijazah nggak tahu di mana. Terus ya sebenarnya saya cari bisa. Tapi waktu ada gempa, wah nggak tahu ya. Ada alasan lagi, gempa kena gempa gitu. Ijazah SMA loh Mas. Ijazah SMA. Iya, itu nggak ada lagi, nggak tahu gitu. Mungkin hanya fotokopian mungkin ada gitu. Tapi kalau ijazah isi saya kan jelas nggak dapet gitu. Karena nggak selesai ya. Tapi sekarang bisa nyombong. Karena? Walaupun saya nggak lulus, saya bisa ngajar di kampus. Oh iya yang ngajar ya? Saya ngajar sebenarnya waktu itu 2 semester. Habis itu saya bilang dicatat boleh sebagai dosen, tetapi saya nggak ngajar ya. Saya ngajarnya di tempat lain, misalnya di Arjo atau di event saya yang lain gitu-gitu. Sebagai kalau mau praktisi magang, berarti ya? Silakan. Tapi saya sempat ngajar setiap Senin gitu. Cuman lama-lama saya ini takut, rasanya saya kuliah lagi. Tempat duduknya sama, gayanya sama gitu. Dan saya juga masih merasa muda gitu kan. Seumuran juga sama mahasiswa kesannya kan begitu gitu. Terus saya nggak punya pola mengajar atau punya silabus yang nggak punya kan. Jadi ketika saya ngajar ya pertanyaannya gitu. Pertanyaannya apa? Yang pertama pertanyaannya apa gitu. Jadi bukan saya memberi materi, tapi pertanyaannya apa yang perlu kamu ketahui gitu. Jadi pertemuan berikutnya siapkan pertanyaan. Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan. Jadi apa yang kalian pengen tahu dari saya? Bukan saya kemudian memberi materi. Ini loh art management, enggak tahu art management. Art management enggak ngerti saya itu. Art management itu mau ambil namanya aja keren gitu. Iya. Teorinya semuanya berdasarkan apa yang saya dapatkan di lapangan. Enggak ada. Waktu itu kan enggak ada art management. Mungkin saya yang pertama. Waktu berani memakai nama art management. Nah ide itu muncul di mana Mas? Ketika Mas Temat kemudian justru masih kuliah, saya tahun 99 sebelum saya KKN. Saya kan suka bantuin pameran-pameran teman-teman atau galeri mana atau terlibat gitu ya? Ya terlibat, jadi panitia lah katakanlah gitu. Terus ini masih kalau saya kan dari SMA, jadi paham betul mencari celah bahwa ini bagus dan nggak bagus. Secara penyelenggaraan event misalnya, walaupun belum punya pengalaman, tetapi saya sudah bisa menilai mungkin bawaan pola pikir gitu. Ini kenapa sih pating blasur gitu ya? Gak ada yang ngatur gitu. Pameran yang nyebar undangan siapa, yang nyebar poster siapa, kenapa itu terus. Kemudian gitu ya? Ketemunya juga itu terus, pembukaannya modelnya ya gitu. Ya gitulah gitu. Terus saya berpikir ini mengenai pasar juga. Kenapa saya sebagai seniman muda masih ngelukis, gimana saya mencari memperluas jaringan? Bagaimana saya bisa
kenal dengan galeri-galeri yang katanya tuh butuh. Bagaimana saya kenal dengan institusi-institusi yang katanya juga butuh. Baik Pasarnya itu swasta misalnya hotel, misalnya apa yang membutuhkan karya seni, itu bagaimana itu sistemnya? Mempertemukannya bagaimana? Hal-hal kecil itu sebenarnya yang kemudian mendorong saya, oh saya ngelukis sambil cari link sendiri. Jadi mau nggak mau ya saya sok kenal, sok akrab. Wagu tapi ya gimana lagi? Nggak ada yang menuntun, nggak ada yang kenalin Heri Pemat, kenalin ini, nggak ada kan? Waktu itu belum ada pola kayak gitu. Seniman mana mau memperkenalkan kolektornya kepada seniman lain? Takut diambil. Takut diambil gitu, menjadi pesaing gitu. Jadi nomor telepon, alamat itu diumpetin rapat-rapat. Saya merasa seperti itu. Lalu seniman muda bagaimana nasibnya? Apakah mereka harus bikin sensasi dengan bikin kehebohan apa gitu ya? Sensasi apa dengan kekuatan finansialnya dia dari keluarga misalnya, kemudian dia bikin sensasi dan kemudian dikenal. Lalu kami dari golongan miskin ini bagaimana gitu? Apakah harus nempel orang-orang terkenal atau gimana gitu? Nah, cara itu kegelisahan itu yang kemudian membuat ini harus dicari nih celah-celahnya gitu. Nah, kemudian saya waktu itu kan dikenal sejak tahun 2000 saya dikenal sebagai kurir undangan khusus pameran seni. Kurir undangan khusus pameran seni. Jadi saya selalu mendaftar, mau nggak mau saya udah nggak punya malu dah gitu. Jadi kurirnya. Sini ini undangannya aku yang nyebar. Modal tanya-tanya sama sok akrab. Terus itu bertahun-tahun sampai tahun 2003, 2005, 2004 saya masih. Jadi sejak tahun 2000. 4 tahun ya. 4 tahun itu saya gayanya sok akrab. Gimana enggak? Saya harus tahu alamatnya yang sebelumnya enggak ada datanya. Jadi harus tanya terus. Sini undangannya saya. Lama-lama kan nyambung semua. Berjejaring ya malah ya. Sampai ada kamu gigih ya gitu. Aku itu alamatku itu enggak enggak gitu. Terdetek ya. Dulu enggak ada Google Maps kamu juga. Kamu bisa sampai sini ya, enggak ada. Jadi orang ini anak kok bisa sampai sini, gimana ceritanya gitu Mas? Sekarang tiba-tiba saya harus mengantar undangan Jalan Magelang kilometer 8, bagaimana Mas itu? Alamatnya itu begitu. Banget itu kan. Kan panjang kilometer 8 itu. Belum radius. Mau nggak mau saya harus ke kampus dia mengajar si seniman ini misalnya. Tanya ya. Nanya masih dilempar-lempar kan, belum tentu. Oh sana Mas, belum tentu gitu. Paling juga sekitar sana Mas gitu. Sekitar itu masih muter-muter gitu kan. Itu yang terjadi. Kegigihannya teruji malah di situ ya. Di situ sampai makanya saya kemudian mengenal seniman muda banget yang sama yang senior banget. Saya kenal semua karena menjadi kurir 4 tahun itu 4 dengan tahun kegigihan. Dan saya seperti Yellow Page gitu. Sumber informasi apapun termasuk gosip-gosipan gitu aku tahu. Kenapa saya nggak boleh bercerita tentang seniman ini itu ke sana atau sebaliknya. Dulu pacarnya itu rebutan. Wah ini kalau sekarang nih apa nih sumber Wikipedia seniman di Indonesia. Jadi kalau saya ke maestro itu sama-sama maestro, bayangan. Pernah sirsiran biar mana tahu kejadian waktu itu. Kalau nggak diomongin oleh yang bersangkutan, kamu nggak usah cerita dia. Jadi nerima semua cerita itu. Akhirnya ya itu seniman itu ngapain gitu. Itu seniman itu lagi buat apa gitu. Jadi kayak penghubung malah ya. Betul. Jembatan untuk itu terjadi. Kan nggak ada handphone tahun itu. Kalaupun ada 1-2 orang itu pun nggak mungkin punya teman, nggak punya teman juga kan. Yang ditelepon siapa? Tahun 99 saya punya handphone tapi tak jual. Karena menang Nokia Art Awards. Yang itu. Dapat handphone 3251. 5110 itu. Yang ada antenanya. Iya, antena itu. Itu saya cuma buat gaya-gaya halo gitu aja. Bingung nelpon siapa? Beli nomornya nggak sanggup. Nomornya 1 juta gitu ya. simpati. Nah, itu jadi tak jual buat lahiran anakku itu. Jadi memang nggak ada yang nyambungin kecuali si kurir undangan ini. Nah, ketika ada pameran pematkan saja gitu. Pasti nyampe. Udah ada kata pematkan saja. Itu mereka gitu. Dan JNE atau PT Pos kalah dong waktu itu. Gimana? Nggak ada alamatnya Mas. Coba tanya deh Daryadi dulu kos di mana. Aku tahu tuh Daryadi kos di mana. Di pinggir sungai gitu kan. Enggak ada.
mungkin alamat sampai sana. Maka saya sampai. Poinnya apa? Ketika saya ketemu seniman-seniman itu saya tahu semua. Gaya senimannya, gaya berkaryanya, kebiasaannya. Dan ini saya sampaikan juga. Sedang buat apa saya tahu. Maka saya sampai hafal. Kapan seniman tidur, kapan seniman berkarya, kapan seniman waktu keluarga, tahu ya. Kapan seniman mabok, kapan seniman nongkrong. Tahu semua. Jadi ketika saya mengantar undangan, kalau saya pengen ketemu, saya tahu saya harus ngantar sana jam berapa. Pas senimannya lagi apa. Ini baru saya ngantar undangan, belum kalau ngantar kolektor. Oh, pas kapan nih datangnya enaknya gitu kan? Kan gitu. Ya. Pak, kalau ke seniman itu jam segini. Loh kenapa? Karena pas minum bir. Saya kebagian. Kebagian birnya. Ngomongnya enak gitu. Ya kalau nggak pas waktunya kan bisa marah seniman itu. Bisa. Ya bisa aja gitu. Bisa aja nggak ditemuin dan itu sering gitu. Karena nggak paham karakternya. Iya, nggak paham jam yang pas gitu. Itulah yang kemudian saya tahu pasti seniman itu ingat. Heridono waktu saya harus ngantar jam berapa. Mas Irun, Gus Wage, Muda, sampai Rusli, saya tahu betul. Kalau Pak Rusli masih hidup pasti dia ingat banget. Nempel itu dia. Ketika cerita ini pasti dia ketawa gitu. Wah bener kayak Cahka ya. Saya mau ngantar undangan, mau tanya tentang karya yang diomongin bola. Oh oke. Gimana ini seniman ini? Yang ngomongin bola melulu. Padahal saya mau cari data gitu. Mau cari karya nggak pernah dapat, tapi saya nggak kapok ngantar undangan. Karena ada kegembiraan juga di situ. Ada kegembiraan di situ, jadi saya tahu ya. gitu. Seniman-seniman tua dari Batara Lubis, Lian Sahar, Sutopo. Kan ada problem yang mau di-solve dengan manajemen ini kan tadi Mas Temat, dan punya jaringan yang 4 tahun dibangun sebagai kurir khusus pameran. Nah, itu sebenarnya bukan, ini sebenarnya cerita bukan cerita baru ya. Saya udah cerita berkali-kali, tapi kali aja gitu, itu masih bisa menginspirasi anak-anak sekarang, walaupun zamannya beda, udah zaman digital, itu udah nggak butuhkan lagi kirim undangan, semua nggak ada diantar, ya kan, nggak butuhkan lagi. Tetapi semangat itu, kegigihan itu, sampai hari ini itu saya mendapatkan hikmahnya gitu. Sampai seniman ya ada yang nggak seneng juga aku datang itu ada. Sampai saya diusir tuh juga pernah. Diusir, bener-bener diusir. Gara-gara apa? Nama dan alamat gelar nggak tertulis dengan komplit. Itu makin bersyukur saja saya nggak punya gelar gitu. Jadi orang nggak bakal menyinggung perasaan orang gitu. Yang nulis bukan saya Pak, yang nulis itu yang punya gawe. Kenapa namanya cuman nama tok? Kenapa nggak ada gelarnya? Profesor Doktor Haji sampai belakangnya panjang lagi, mana tahu. Kalau ditulis pun udah nggak muat tempatnya. Ada yang marah begitu? Ada yang marah saat diusir. Ya sudah, itu terjadi. Dan pasti kalau ada seniman yang mendengar cerita saya tahu itu senimannya siapa. Lalu persis kemudian bikin manajemen ini tahun berapa? Kan ada perjalanan saya dari 2000. Mengantar undangan itu sebenarnya memang sudah saya persiapkan bahwa itu adalah modal dasar untuk aku bisa bekerja membantu teman-teman seniman lain. Karena kesenanganku pada saat kuliah itu adalah menjadi panitia pameran. Kesana kesini cari sponsor ke seniman senior terus seperti itu. Saya senang gitu. Suasana itu menyenangkan dan kesulitannya tahu persis apa yang kita semua rasakan. Nah, kerja ini menjadi penting. Saya harus mengenal semua seniman supaya apa? Saya bisa menyampaikan kegelisahan yang sama. Kita waktunya itu untuk membuat sendiri infrastruktur yang ataupun yang kita tidak dapatkan dari Jogja. Saya nggak bilang pemerintah. Kenapa pamerannya sedikit, yang ikut itu juga. Event-event itu juga. Pun kalaupun ada kegiatan misalnya lomba ya
orangnya nggak jelas kan, belum tentu setahun ada. Gitu. Maka kita harus membuat sendiri. Maka kemudian lahirlah kelompok-kelompok. Oke. Ya bukan dari saya, mereka sudah Banyak, ada ya. kelompok-kelompok itu ada dari dulu gitu. Nah itu yang kemudian saya menjadi suka dimintain tolong juga. Nah kelompok-kelompok ini salah satunya saya juga bikin kelompok seni seniman, namanya kelompok biru 4 orang. Ya nggak harus pameran menurut saya, tapi kumpul-kumpul aja. Gitu. Dan tahun 2021 saya sudah berani menulis Harry Pemat Art Management. 2001 maksudnya? 2001. Iya, 2001. Saya 2001. Sudah berani. Walaupun dengan samar-samar. 2002 masih samar-samar. 2003 baru saya berani ngomong. Saya bisa bikin stempel. Nggak ada, aku nggak ngerti daftar sebagai apa, PT atau apa. Nggak ngerti PT juga. Stempel kayaknya sudah cakep canggih gitu. itu. Cak gitu. Pesen di itu kan, tukang stempel. Yang di sini begini. Dari Pemat Management. Udah stempel aja. Belum ada digital. Itu kan tulis gambar tangan. Nah, itu berani pelan-pelan gitu. Nah, dari sana sebenarnya kemudian yang saya dirikan pertama adalah perusahaan packing karya. Oke. Dari undangan packing karya dulu. Packing karya itu apa gitu. Supaya saya kemudian rajin mengantarkan kolektor ataupun galeri untuk membeli karya, packingnya tempat saya. Karena apa? Kegelisahan saya juga bagaimana memperlakukan hasil karya yang tidak mudah dibuat dari studio, begitu keluar itu sembarangan. Agak sembarangan. Packing yang benar seperti apa? Saya belajar juga dengan seniman-seniman itu. Seniman-seniman waktu itu kan sudah ada yang sudah profesional gitu. Packing karya, nyimpan karya, motret karya, ngangkut karya, masang karya. Mendokumentasinya itu juga udah banyak gitu. Nah itu yang membuat kemudian saya pengen belajar dan kemudian saya terapkan kepada teman-teman seniman lain. Salah satunya saya mendirikan perusahaan packing itu. Dan sebenarnya Harry Pemat Management itu adalah pertama adalah tukang packing. Packing karya yang proper. Packing karya seni yang proper. Gitu. Saya beli kardus ketengan dulu. Iya, untuk bungkus, wrapping. Bungkus. Jadi saya membekali teman saya yang dari kampung ini juga, kamu ingin kerjaan, ini bungkus remi, gitu. Coba dibuka, nah jadi sama persis, ini bungkus remi nih, coba kartu remi. dipraktekkan ke yang karya, yang gede. Nah seperti itu udah, mereka belajar sendiri, supaya kemudian nggak menonjol, ini dipotong sebelah sini, supaya nggak ngenain karya. Press gitu ya. Lipatanya dipotong aja, ganti plester, nah, gitu-gitu. Ah, itu hal yang remeh-temeh. Bagaimana pegang karya yang benar, bagaimana ngangkut, bagaimana numpuk supaya nggak melukai, sampai ngangkut ke kolektor, bukan ke mobil, pengiriman ya. Sampai majangnya. Bagaimana itu pajang yang bagus. Proper, yang benar. Kalau tukang figura dikasih gantungan, kalau kita kan enggak. Harus nempel plek gitu supaya lihatnya enak. Itu kan pengalaman-pengalaman yang sederhana tetapi itu terpakai sampai sekarang. Dan itu kan apa, kepercayaan perupa terhadap packaging ini menjadi muncul kan? Muncul. Makanya ya sudah. Kalau ketika kepercayaan didapat, itu modal penting saya. Dari sisi apapun. Dari packing, dari memilih karya, mau beli, saya bisa milihin loh. Gitu kan. Terus sampai mencari seniman, mau seniman yang seperti apa? Nah, tahu semuanya di luar kepala. Oh, gaya kayak gini. Nih. Gaya gini, ini. 4 tahun jadi kurir. Tahu behavior itu terus nggak berhenti sebenarnya. Nyambung kan. Tetap nyambung kan, tinggal ketemu aja. Di-upgrade ya. Nah, sampai kita mendirikan Artjok itu modalnya apa? Kepercayaan dong. Persis, ya. Duit pas-pasan. Ya kan? Dari kepercayaan. Galeri sana nggak perlu datang, Bu. Yang penting mau tema apa, mau seniman seperti apa. Terus termasuk saya yang nyari kurator. Mereka percaya. Dan kuratornya aku pun yang nganterin. Nganterin keliling ke seniman-seniman. Galerinya duduk manis saja. Banyak yang kayak gitu. Jadi galeri-galeri banyak yang saya bantu. Memang waktu itu untuk mencari bahan untuk dipamerkan. Termasuk kemudian saya yang mengantar kuratornya, motret karyanya, ambil karyanya,
sampai ngirim dan display. Itu sering saya lakukan. Ternyata dan itu tidak berjalan mulus juga karena apa? Ketika saya sering mengantar kolektor, ngantar orang lah ya ke seniman-seniman, itu pun juga ada yang nggak senang. Nah itulah yang kemudian mendasari sebenarnya bahwa saya selalu mencari yang baru. Saya nggak nyalahin apakah ini ada aturannya, nggak ada, tapi apakah saya tetap seperti itu, enggak. Saya berusaha tidak menyakitin orang gitu. Kalau ada yang merasa potong jalur gitu, ya saya hindari sebisa mungkin itu. Ada yang nggak seneng ya, walaupun saya nggak salah, itu saya hindari terus. Saya harus mencari sesuatu yang karena saya melihatnya dari awal ini sesuatu yang sangat luas dari sisi peluangnya, sangat luas. Nggak harus ke situ ya, daripada konflik dan menghindarinya. Ya, makanya sekarang muncul namanya tata kelola seni. Itu saya anggap jurusan paling keren sedunia. Diisi ya? Diisi. Kayaknya banyak peminatnya. Kayaknya produknya ini nih, clear, tata kelola seni. Sebelum itu berdiri saya memang sering diundang. Tapi bukan saya pendiri, bukan. Belum tentu juga idenya dari saya. Gitu. Sebelum muncul istilahnya entrepreneurship itu, saya udah duluan kerja kayak gitu. Dan itu kan berangkat dari persoalan yang ingin diselesaikan oleh Mas Temat kan? Tata jadi itu. Kalaupun saya belajar melalui buku, mungkin nggak nemu juga. Nggak ada. Saya nemunya manajemen musik rock. Manajemen panggung. Lebih umum musik itu ya? rock, lebih umum. Jadi di situ ada buku, udah ditranslate bahasa Indonesia. Di situ ada bagaimana bekerja sama dengan klien, musisi, sampai urusan-urusan kontrak gitu kan, kontrak perjanjian dan lain-lain. Kurang lebih sama ternyata. Saya nggak tahu lawyer itu harus terlibat, nggak ngerti lawyer saya atau nggak istilahnya notaris nggak ngerti gitu. Bikin aja sendiri gitu, bahasanya sendiri gitu. Lama-lama ketahuan template-nya ada dari mana-mana, itu tinggal pakai. Yang penting kita paham, tidak mengerti kontrak-kontrak itu tidak berat sebelah. Gitu. Nah, ketika berat sebelah, maka saya harus bela habis-habisan, terutama seniman yang dirugikan. Itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman, harus baca semuanya. Mau nggak mau kita harus ngerti hukum walaupun cuma sedikit, untuk melindungi kita. Karena banyak sekali seniman yang terzolimi. Kasihan, karena saya tahu kehidupan teman-teman ini kan nggak pernah berpikir hukum nggak pernah berpikir. Tapi sekarang sudah mulai bagus. Ya itu mungkin salah satu perjuangan juga untuk kemudian bagaimana seni ini bisa terkelola dengan baik. Maka kemudian muncullah manajer-manajer seni juga. Sekarang ya. Dari lulusan tata kelola seni itu atau? Pastinya gitu. Jadi manajer. Manajer itu bukan asisten. Bukan babu apalagi gitu. Dia mengelola kan, bikin. Dia tim. Sama kelasnya, sama posisinya dengan seniman. Jadi beda banget dengan mungkin manajer yang selebritis yang ada di ibu kota, bawain bajunya, sepatunya, enggak gitu. Ini levelnya sama. Levelnya sama, kita tim, ya kerjanya kurang lebih itu sama posisinya. Gitu. Memang menghadirkan referensi-referensi berkarya, misalnya kan, kemudian berdiskusi dengan senimannya tentang karya, gitu ya. Debat itu biasa. Bahkan aku punya ide, cocok nggak? Ambil. Bahkan seperti itu. Nanti kan dia dikembangkan oleh senimannya sendiri. Jadi kita berkesenian dengan cara yang berbeda. Gitu. Tidak harus menjadi seniman, pelukis. Nyeni juga kok. Iyalah. Kurir, terus packaging, stempel, terus dari Pemat sebagai sebuah manajemen utuh itu beroperasi atau menjadi apa istilahnya tuh launchingnya itu pas kapan? Atau diketahui publik sebagai sebuah manajemen atau tata kelola seni itu kapan? Setelah Harjok. Yang awal 2008. 2008. Jadi mungkin sudah dikenal sebelumnya Heri Pemat Manajemen gitu ya. Waktu itu bantu Benal, bantu FKY, bantu apa. Saya pakai brand itu. Tapi kan sifatnya tetap aja Heri Pemat gitu.
Itu hanya kegagah-gagahan aja itu, oh manajemen loh gitu. Walaupun kerjanya ya tetap saya pribadi, nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu-gitu. Ya. Seperti itu. Tapi saya memakai brand seperti itu memang atas dasar biar kelihatan profesional. Ada stempelnya. Ada stempelnya gitu kan. Jadi keluar tagihannya ada stempelnya gitu loh. Walaupun tuh ya nggak ada gunanya waktu itu, tapi kan kelihatan profesional. Penting itu. Penting. Kelihatan itu penting. Nah, di tempat packing kan juga begitu. Wah, kalau ada stempelnya Oh, resmi, ini gitu resmi, kan. otentik. Waktu itu kan begitu. Dan oke, setelah Arjok gitu ya, kita udah ada punya PT. Karena kita bekerja sama dengan di luar Pihak seniman. Ada orang yang kemudian paham bagaimana, oh ini harus PT, oh ini harus bersinggungan dengan pajak, oh ini harus bersinggungan dengan apa namanya pekerja, mereka punya hak dan lain-lain, perizinan. Oke, akhirnya itu PT ada, namanya PT Heri Pemat Manajemen. Art Management, pakai art mas. Pakai tambah art. Iya, masih bahasa Inggris mas. Masih bisa waktu itu. Ya, siap. Terus Ya buatlah udah. event sendiri ya, Arjok Nah, itu. itu dikenal dong, di situ ada logonya tertempel di event. Event ini dikunjungi sekian Logonya banyak kan orang. gambar rumah ini kan? Oh itu sebelumnya, setelahnya. Setelahnya itu Sebelumnya itu yang kayak kotak. street art, kayak oke. kayak apa? Ada tanduk setannya gitu. Itu awal banget. Street art waktu itu. Yang bikin juga Teman-teman. bikinin dong, modelnya Oke. kayak gini loh, cuman gitu aja. Mhm. Begitu setelah itu lumayan gitu ya, saya baru pesan ke Farid Steviasta dong, berani bayar. Dia pemenang logo KAI waktu itu kan. Sis. Wah, menang 250 juta. Kalau aku pesan dengan budget sekian, mau gitu. Oke. Waktu itu ya lumayan mahal buat saya gitu, tapi seorang Farid Farid Steviasta Stevi yang pernah bikin. membuat logo saya. Yang akhirnya kita ganti beberapa kali memang. Karena aku bosanan orangnya. Aku bosanan gitu. Gitu. Jadi ya wis lah, habis itu ada problem dong gitu. Ganti namanya enggak pakai art aja deh gitu. Heri Pemat. Jadi ini kapal udah gede nih. Mhm. Namanya Heri Pemat Art Management. Ini PT. Mhm. Ini ada problem nih. Guncang. Sebelum ini tenggelam, kita bangun Skoci. Skoci. Namanya Heri Pemat Management. Oke. Kalau sudah ada Heri Pemat pasti ngomongin seni-seni deh. Brand udah Kepedean dapet kan. ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah gitu. Yang identik, penting nggak usah dikasih art pun orang udah. udah seni tahu ini. ini ngomongin Seni, orang-orang gila gitu. Ya udah, lama-lama kan tenggelam ini sudah ini kembali. Dan Arjok kan dalam perjalanan kemudian memang identik dengan Heri Pemat juga kan. Dalam perjalanan sekarang 14 tahun ya. 15 tahun 15 depan tahun. 16. Oh 16 ya Ya, betul. tahun depan 16. Ya 16 itu kalau anak sekolah baru umur berapa itu gitu. SMA. Masih jauh, Mas. Masih jauh ya. Masih jauh. Walaupun udah 16 tahun bikin event nggak pernah berhenti, tapi menurut saya itu masih jauh. Masih jauh dari selama negara sendiri gitu ya. Peraturan segala macam gitu. Belum support atau Belum support penuh terhadap seniman-seniman. Ini belum, buat saya ini masih belum mapan. Sama apalagi saya sebagai Pelaku di tadi sini bilang ya. manajemen seni tata kelola ini ya. ini juga pasti Belum mapan. juga masih menyesuaikan karena ganti-ganti Rezim ganti-ganti kebijakan. semuanya, termasuk ganti suasana, ganti gaya dan lain-lain gitu. Saya bilang kita masih jauh. Saya kalau ditanya cita-cita tertinggi itu adalah museum. Museum. Harus punya museum yang dia menghidupkan sang waktu, bukan menghentikan sang waktu. Jadi dia harus bisa hidup, tidak hanya sekedar menyimpan, tapi karya yang Hidup karya disimpan itu. itu harus bisa menghidupkan lagi, gitu. Menghidupkan apapun. Gitu. Baru kita ngomongin lain-lain gitu. Itu tertinggi. Makanya sudah benar saya ngomongin show dulu. Kita kan nggak ngomong dari dulu. Kita kan kalau seniman kan pameran dulu, jualannya nggak tahu. Kan? Memang harus show dulu baru bis. Gitu. Bisa mengimpress atau menarik orang. Kan enaknya kan showbiz gitu ya. Ternyata biso. Biso. Biso sekarang.
Memang showbiz dulu, show dulu baru bisnis. Sekarang bisnis. Sekarang bisa. Karena apa? Kita sudah punya semuanya. Artinya teman-teman seniman bisa jalan bareng antara manajemen dengan kesenian gitu. Itu bisa dipikir bareng. Jadi 50-50. Arjok itu lahir atas gagasan itu 50-50. Seniman ngomongin pasar, juga ngomongin wacana. Nggak bisa setengah-setengah. Ya. Harus beriringan tuh ya. Harus. Gitu. Katanya seniman yang hebat bisa hidup dari karyanya gitu kan. Ternyata enggak. Lah kalau enggak ya belum seniman besar dong. Ya saya nggak tahu apakah itu benar apa tidak. Tapi memang banyak seniman yang kemudian tidak berpikir pasar. Yang benar adalah ada yang mikirin pasar. Gitu kan. Dan nggak harus senimannya sendiri. Nggak harus senimannya sendiri. Dibantu itu ya. Berarti seniman menciptakan peluang buat ekosistem seninya. Gitu. Ya. Dan ini pun juga menciptakan peluang semua. Maka lahirlah banyak sekali. Loh kalau festival itu semua kan berangkat dari seni membuat festival atau seni membuat acara. Artinya ya peluangnya makin luas. Gitu. Arjok waktu itu masih berpikir bagaimana kita itu menampung gagasan seniman-seniman muda. Yang muda-muda Mas, kita nggak berpikir kemudian yang tua. Karena apa? Yang saya kenal tuh yang muda-muda, yang dekat sekali dengan yang muda-muda. Karyanya bagus-bagus, tapi kenapa nggak ya? ada kesempatan untuk saya mengagumi sesama seniman muda itu yang sering yang saya ingat ya. Saya mengagumi teman-teman saya sendiri yang karyanya bagus. Kenapa? Karena memang dia menggali ilmunya udah lama gitu. Dari SMA mungkin udah SMSR. Mungkin keturunannya juga ada, bapak ibunya juga seniman gitu. Kalau saya kan dari orang biasa. Belajar harus ngejar terus. Kalau dia udah sesuatu yang kebiasaan, saya mengagumi. Tapi kenapa gitu? Ketika kita menjadi seniman, kenapa susah sekali gitu? Dia udah hebat harusnya. Harusnya udah terjual misalnya. Bahkan saya kadang bertanya-tanya, kok karyaku laku dia enggak? Padahal dia lebih bagus. Nah, itu yang menjadi kegelisahan saya. Maka kemudian Arjok itu disemangati oleh membuat wadah buat teman-teman seniman yang karyanya mungkin belum terpublikasi dengan baik. Siapa lagi kalau bukan teman sendiri yang ngajak pameran? Ya. Galeri nggak akan kenal, yang kenal juga nggak mau ngenalin gitu. Kayak tadi kan dikip masing-masing itu kan. Itu kan pemandangan dan waktu itu gitu. Sekarang udah terbuka sekali gitu. Semangatnya adalah mempertemukan pembutuh seni dengan seniman. Jadi waktu itu tidak harus dijual juga karyanya. Kamu jual sendiri juga nggak apa-apa. Oke, yang penting dia ada expose ketika. Tapi pada kenyataannya seniman menghargai kerja saya. Udah penjualan harus kamu. Yang jelas perjanjiannya clear, ada. Berapa persen gitu. Akhirnya saya menjembatani. Oke. Padahal saya sudah bebaskan bahwa Arjok itu ruang pertemuan antara stakeholder seni dengan senimannya atau kreatornya. Langsung aja nggak apa-apa gitu. Tapi tetap Mas Pemat diberi kepercayaan untuk mengelola. Akhirnya ya memang ternyata profesionalnya harus begitu. Nggak apa-apa. Dan menyenangkan sebenarnya. Tapi yang harus dicatat bahwa Arjok itu berangkat dari membuat wadah untuk menampung kegilaan para seniman, gagasan-gagasan baru para seniman. Sekian banyak seniman, masa sih nggak ada yang bagus gitu misalnya. Masa sih nggak ada yang mengguncang gitu kan. Sekian banyak seniman. Masa sih nggak mempengaruhi sesuatu publiknya, gitu. Pasti ada banyak sekali pemikiran. Kalau orang mau baca captionnya misalnya, melihat secara visualnya seksama karyanya misalnya, itu pasti akan bisa merubah banyak hal gitu. Apalagi ketemu senimannya. Makanya saya tidak pernah membatasi bahwa karya ketika diapresiasi seorang harus ketemu dengan si pembuatnya. Supaya apa? Lebih dalam lagi melihat karya seni ini. Dan orang itu tak jamin kok makin cinta sama karya seni. Makin cinta dengan kesenian. Jadi jangan sampai dibatasi. Tidak semua ide gagasan itu bisa dituangkan ke dalam sebuah karya seni. Pasti butuh ketemu orangnya. Ketemu dan bicara secara nyaman gitu.
Itu saya persis alami ketika awal nggak memahami Alex Abad bikin bantal-bantalan itu loh. Yang yang peluncur dan sebagainya itu. Dan baru ngeh ketika ada kesempatan ketemu. Dan ketemu dengan seniman tuh jadi ngobrol. Ketidakpahaman kami atau saya setidaknya di situ dijelaskan. Dalam sebenarnya. Dalam banget. Makanya tidak semua bisa diungkapkan di situ. Persis, ya. Banyak yang sebelum ketemu bisa salah paham tuh. Bisa salah paham. Tapi kenapa ketemu, bantal diinjek-injek ya, itu buat orang Jawa pamali kan. Tapi dia punya alasan. Punya alasan yang kuat. Teks semua ada, tapi belum tentu kita mau baca. Atau belum tentu punya waktu untuk baca. Ketika diomongkan, catatan pinggir nonton jurang lagi. Itu ya. Iya. Review lagi, lihat lagi. Betul. Dan itu yang terjadi selama Arjok. Kenapa harus ada Meet the Artist? Ya, aku Meet the Artist itu. Kenapa ada kuratorial tour? Kenapa ada workshop? Kenapa orang ketemu, kalau pengen ngerti eventnya, ketemu saya. Ya. Ketemu karyanya, ada jadwal tertentu yang Meet the Artist itu. Menjumpai senimannya langsung. Bahkan masih kurang, kita ada studio visit, museum visit, institusi visit. Itu kan program-program bagus, harusnya itu bisa diterapkan dalam setiap penyelenggaraan event. Tugas-tugas yang kemudian diambil alih oleh Harry Pemat Manajemen atau kemudian diberi kepercayaan oleh para seniman itu ya untuk karya dan sebagainya. Ini yang beresiko juga tugas peran sebagai jembatan itu kadang-kadang dicurigai. Diinjak-injak Mas, yang namanya jembatan. Nah itu gimana Mas Pemat merasakan selama 15 tahun ini sebagai jembatan diinjak-injak? Saya tuh seneng kalau dicurigai. Oh justru, wah ini keren nih. Kesempatan membuktikan. Selalu seneng kalau artinya itu kan diperhatikan. Persis ya. Ya kan. Coba kalau orang nggak diapa-apain gitu. Ngomongin ini, oh ya. Bener nggak sih? Dibully, udah biasa. Saya dari kecil biasa dibully. Oke. Diapain lagi? Dicurigai jelas, pasti. Dituduh jelas itu pasti. Tapi itu kan yang membesarkan kita sebenarnya. Oke. Itu waktu yang kemudian membuat kita lebih kuat lagi kan. Kalau seniman dipalsu karyanya. Saya namanya suaranya dipalsu pernah. Kalau masuk email tuh sering ya kan. Suara dipalsu. Oke. Apalagi nomor telepon, suara, nomor HP, alamat email. Itu terjadi. 2 tahun orang itu memalsu saya dari segi apapun. Dan berhasil. Dia hidup. Karena kepalsuannya itu. Ya, ternyata saya berkahi juga ya. Membuat orang punya kerjaan gitu. Jadi tidak hanya karya seni yang dipalsu, suara saya dulu dipalsu. Pasti teman-teman yang mendengar saya pasti ingat siapa itu orangnya. Dan saya tangkap sudah dan akhirnya dia berganti. I see. Tapi dalam perjalanan kan di pertengahan Arjok yang keberapa ya, 2015 itu kan sempat rame ya soal Freeport. Yang 2016. 2016 ya. 2015 atau 16? 16 ya? 2016. Nah, itu kan bentuk kecurigaan paling besar yang pernah disampaikan lah ya. Ya 2016 itu. Ya itu kan bentuk pemberontakan. Bentuk pemberontakan saya pada saat itu, ya mungkin itu tadi itu dicurigai. Mungkin saya mengambil porsi terlalu besar kali ya. Sehingga saya harus diusir gitu. Ketika diusir ya, saya pengen mengekspresikan bagaimana perasaan orang diusir. Saya harus cari tempat baru. Sementara waktunya udah mepet. Semuanya, tempat belum dapat, sponsor belum dapat. Padahal tema seniman udah dapat semua. Karena itu jauh sebelumnya ya. Iya, karena kita kan selalu mempersiapkan setelah Arjok selesai kita harus segera mempersiapkan yang berikutnya. Nah, perasaan memberontak. Kembali kemudian saya kalau ingat itu sebenarnya saya itu agak sedih gitu. Nah, tahun 2016 saya kehilangan orang tua, merasa kehilangan orang tua. Karena memang saya diusir, mungkin itu orang tua saya sendiri gitu. Saya punya niat baik sebelumnya, ternyata itu pun belum tentu dianggap baik.
Mungkin ini dianggap mengambil jatah orang, saya nggak sadar itu. Walaupun saya punya niat baik untuk memperbaiki, belum tentu baik untuk orang lain. Itu saya sadari. Maka kemudian saya rela dan saya memilih cara memberontak dengan mengambil yang paling ekstrim menurut saya. Saya agak mungkin bertolak belakang dengan misi dan visi saya di kesenian gitu. Kemudian saya meminta tolong Mas Butet untuk antar saya ke Freeport dan yang lain-lain gitu. Dia sudah memperingatkan, seniman lain sudah memperingatkan, senior seperti Mas Hardono sudah memperingatkan. Walaupun dia nggak ada masalah dengan Freeport, tapi tolong kamu jangan ambil itu. Kalau sponsor nggak ikut, nggak support kamu, gara-gara kamu ngajak perusahaan itu, nggak masalah. Nah kalau sampai seniman nggak mau ikut, bagaimana? Nggak apa-apa. Ini sudah saya tekatin. Nggak apa-apa. Saya bisa menjelaskan. Walaupun cara saya sebenarnya sedikit ngeprank teman-teman seniman. Gitu. Jadi ketika sudah dapatkan itu dengan sangat sadar. Saya sampaikan kepada Mas Butet dan Mas Hardono. Saya sengaja membenturkan kepala saya ke gunung emas yang namanya Freeport. Supaya pendaranya itu ya berpendar. Warnanya emas. Semua orang lihat. Cahayanya kemana-mana. Supaya tahu bahwa apa yang sedang saya perbuat ini. Bahwa saya ini sedang jungkir balik memikirkan itu. Membalikkan banyak hal. Logo saya taruh di atas kepala saya ketika preskon. Preskon Mas. Emang itu by design ya Mas Temat melakukan? Iya dong. Untuk saya harus di tengah. Oke. Gitu. Semua di samping, ini Freeport harus di tengah. Ada kok foto-fotonya. Ya. Supaya wartawan tahu. Nggak perlu saya ngomong gitu. Ya. Tapi nggak tahu ternyata. Apa logonya kurang gede ya gitu. Karena ada aturannya. Nah, 1 minggu kemudian setelah pembukaan baru sadar gitu. Saya dihujani makian yang luar biasa. Sedikit kaget caranya sebenarnya. Walaupun saya nggak kaget ini akan terjadi. Tapi caranya saya sedikit kaget. Oh, ternyata menghadapi aktivis itu sebrutal itu. Gitu. Buliannya ternyata sampai dalam gitu. Saya nggak menyangka itu. Saya pikir kita hanya dikritik melalui apa gitu. Aku pikir juga seniman-seniman juga yang kritik. Ternyata di luar itu. Bahkan saya nggak kenal gitu. Bahkan nggak ada senimannya ya. Senimannya kalau yang ini santun. Walaupun dia protes terus tapi ini santun. Tapi ini siapa ini? Banyak sekali orang nggak kenal. Sampai mereka bikin long march dari titik nol ke JNM dan kita tutup gerbang. Kita di demo, dihujani makian habis-habisan. Tapi saya sudah siap. Saya ini sedang hampir ketemu orang tua saya kalau begini. Itu yang terjadi. Orang tua saya itu siapa? Pemerintah dong. Di saat seperti ini saya mencari sponsor susah. Tidak kunjung dipercaya, padahal saya sudah 8 tahun. Saya sudah sampaikan data bahwa Arjok sudah mendatangkan sekian juta orang. Memutar roda perekonomian sekian. Melahirkan karya sekian yang dipresentasikan sekian. Bahkan saya sudah bisa menghitung berapa seniman ini yang potensi secara data ini harus dimiliki oleh pemerintah. Kita punya seniman sebanyak ini gitu. Mau diapain gitu. Sebanding enggak dengan apa yang kamu berikan infrastrukturnya. Dan saya enggak mengemis itu sebenarnya, tapi saya membuat sendiri. Menunjukkannya. Dengan merubah ruang yang tidak sebelumnya kurang. Kita rubah untuk bisa memenuhi standar kita membuat wadah untuk para seniman gitu kan. Saya protesnya itu. Setelah itu datang pajak. Kan bingung lagi gitu. Kemarin saya minta sponsor, susahnya minta ampun. Sekarang kita hanya minta toilet saja nggak dikasih. Kenapa ini tiba-tiba ditongkrong orang pajak di depan loket tiket gitu. Padahal saya udah bayar korporasi, tapi masih dianggap menipu. Saya sampai bilang, Pak saya bukan maling gitu.
Nah itu hal-hal kayak gitulah. Yang kemudian ya saya membela sponsor saya karena dia adalah korporat resmi yang berbayar pajak. Dan selama sponsor ini tidak mencampuri urusan kreativitas, kontennya lah ya. tidak mencampuri urusan konten, buat saya tidak masalah. Dia hanya membantu wilayah produksi, produksi event, bukan produksi karya. Tuh. Saya pikir nggak masalah, maka saya pasang badan untuk sponsor saya. Saya jelaskan semuanya. Setelah sekian lama berkecamuk, teman-teman sedihnya kan ketika terjadi teman seniman ketemu teman seniman berantem, pro dan kontra berantem. Itu yang membuat saya sedih. Kemudian oke, ini waktunya saya harus menjelaskan. Saya membuat surat terbuka, sudah saya jelaskan semuanya. Ini Freeport siapa, membantu berapa gitu, dan untuk apa. Kalau boleh saya jelaskan, dengan modal MOU, waktu itu nilainya nggak bisa dibilang nggak seberapa kalau dibanding dengan RAB event saya, tapi ini hasilnya luar biasa. MOU itu bisa saya gadekan kemana-mana, tapi saya bawa lagi, saya gadekan lagi. Nilainya bisa hampir 800 juta waktu itu. Ke toko cat, ke toko lampu, ke toko bangunan, untuk mulai produksi. Bahkan ke vendor. Saya loh dapat 100 juta. Artinya saya dapat sponsor. Itu cukup meyakinkan banyak orang. Akhirnya event terjadi. Coba kalau nggak ada itu, dengan waktu yang sangat mepet, nggak ada modal satupun, sedikit pun pada saat itu, bisa jadi nggak ada eventnya tuh. Bisa jadi gagal. Kalaupun ada pun pasti kecil sekali, dan pasti mengecewakan banyak seniman karena semua udah berjalan. Itu yang kemudian membuat tahun 2016 di mana saya dijaga terus-menerus oleh Freeport karena mengkhawatirkan aku. Ya. Dan saya tahu tidak ada yang maksud jelek, semuanya baik, cuman berbeda saja. Dan sudah dibuktikan gitu. Ketemu akhirnya ya, dapat pemahaman sudah yang terbukti benar, bahwa ini hanya untuk masalah produksi saja. Pun saya kalau seandainya sekarang Freeport mendukung saya pun saya tidak akan sambil ada trauma. Walaupun sekarang katanya sudah 51 atau 50 berapa persen itu. Karena ada trauma. Saya nggak mau menyakiti perasaan teman-teman yang sudah gitu. sebelumnya. Iya gitu. Tapi upaya Mas Tema tadi membenturkan kepala ke Gunung Emas supaya berpendar itu akhirnya dipahami komunitas seniman dan sekitarnya nggak bahwa kerumitan ini? Saya berusaha nggak usah menjelaskan. Yang sudah ya sudah. Saya berusaha nggak menjelaskan dengan format kayak pembelaan, nggak perlu juga. Yang sudah ya sudah. Yang penting teman-teman masih mendukung saya, percaya sama saya bahwa saya membuat event ini semata-mata untuk apa. Nah, itu terbukti di event-event berikutnya kan? Ya, bahwa tidak dalam membuktikan, tetapi saya karena itu kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan itu nggak ada duitnya pun jalan. Ya, persis. Nggak tahu gimana caranya. Ya seperti itu tadi saya bilang bahwa ini cara saya berkesenian. Ya beda memang, tetapi buat saya ini masih di wilayah kesenian. Dan menurut saya akhirnya saya punya prinsip bahwa selama ini berguna buat orang lain, syukur banyak orang lain gitu. Yang dapat manfaatnya. Ya, ada manfaatnya, saya jalan terus. Kalau sudah nggak ada manfaatnya, saya baru jadi pelukis saja. Kembali ke era 9899. Iya. Yang apa? Seni murni dulu ya? Ya seni murni. Dan saya senangnya memang lukis dan bikin instalasi. Dan tetap dilatihkan sekarang meskipun ngurusin manajemen ini. Iya. Untuk menunjukkan bahwa ya membuat karya seni itu tidak gampang. Itu sesuatu yang sulit walaupun ya semua orang punya punya kelebihan masing-masing. Tapi sama mau jadi dokter, dukun, guru, petani, itu butuh seniman, yang dagang sama aja. Masing-masing mempunyai kelebihan gitu. Ya kelebihan seniman ya memindahkan sesuatu itu menjadi bahasa yang artistik gitu, katanya begitu gitu.
Bedanya cuman itu aja. Gitu. Tapi kalau dalam posisi sekarang nih, kan Arjok udah 16 tahun ya nih masuk gini. Ada perubahan nggak dari sisi yang awal Mas Pemat impikan sekarang? Menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik pasti kan? Jelas. Kan prosesnya itu emang cukup panjang ya. Dari yang gratis, berbayar. Dan diburu ya sekarang orang ya. Kayak kalau nggak lebaran Arjok itu kayaknya nggak afdol gitu. Iya, merasa ketinggalan, mungkin begitu. Tapi itu sebenarnya hal yang organik ya. Organik. Walaupun saya rancang itu bahwa Arjok nggak boleh sendirian. Dia harus didampingi oleh seniman, kemudian event-event seniman yang lain, termasuk seni yang lain gitu. Yaitu sebenarnya untuk menutupi kekurangan. Kekurangan apa? Wadah. Kekurangan tempat, infrastruktur. Ini bisa ketutup itu. Maka kemudian itu menjadi kelebihan kekurangan itu ketika ini kemudian secara bareng-bareng gotong royong teman-teman seniman, penyelenggara event dan lain-lain mau merayakan itu. Pada saat Arjok dia akan membuat pameran-pameran yang lain. Dan itu harus saya dorong. Itu dilakukan Mas Butet juga ya dan seniman-seniman yang lain ya. Semua. Jadi meledaknya adalah di tahun 2015. Sebelum sebelum saya pindah, masih di Taman Budaya. Gagasnya sejak tahun 2013. Saya terus terang terinspirasi di negara lain ada namanya Art Weeks gitu. Maka kemudian saya membuat Jogja Art Weeks. Itu harus saya dorong. Ini bukan berarti kita itu membuat event lain, tapi kita hanya mendorong teman-teman untuk membuat event dengan caranya sendiri, dengan biaya sendiri, di waktu yang kurang lebih sama. Saya hanya membantu publikasi. Karena tamu saya banyak, mereka butuh konten, mereka butuh tempat lain, mereka butuh sesuatu yang berbeda daripada Arjok. Dan saya tawarkan banyak pameran tempat lain, tidak jauh, hanya sekitar Jogja saja. Tapi ternyata Jogja itu saking kreatifnya teman-teman seniman, apa-apa menjadi tempat pameran. Dari sawah, dari pinggir sungai, dari di atas gunung, di pinggir kuburan mungkin gitu. Bahkan kuburannya sendiri bisa dijual sebagai tempat kumpul-kumpul gitu. Kan kita tahu kita punya kuburan seniman gitu. Di kos-kosan, di kontrakan yang kosong, di kafe, restoran, tembok yang kosong di pinggir jalan, semua bisa diacarakan. Musik bisa di mana saja. Itulah Jogja yang kemudian pada saat itu membuat variasi yang sangat menyenangkan. Ketika orang mual-mual melihat Arjok yang karyanya seni rupa saja, ketika keluar dia bisa melihat ketika acara selamatan menjadi acara seni, ketika acara yang bukan seni menjadi acara seni, karena memang rata-rata memang mereka berkesenian gitu. Rohnya memang seni meskipun kegiatannya jadi bentuknya auranya udah nyeni gitu. Tiba-tiba mereka menemukan musik punk. Itu berasa, dia bilang, ini ada wartawan bilang bahwa saya mual melihat pameran seni rupa di Jogja. Ketika saya keluar dari Arjok, ketemunya pameran drawing, ketemunya pameran gambar, ketemunya pameran lukisan, seni rupa semuanya. Tapi suatu kali saya menemukan ada acara musik punk di belakang Taman Budaya pada saat itu. Saya merasa mendapatkan jus jeruk di tengah kemualannya itu kan seger, menyenangkan gitu. Dan sekarang itu yang mau dibangun. Saya kira kita menggandeng seluruh division nih, tidak hanya seni rupa, dan itu akhirnya menjadi suatu brand sendiri, namanya Lebaran Seni. Mungkin kalau Lebaran seni rupa ya, tapi kemudian bulannya seni Jogja itu sekitar Arjok, dan itu sudah terbranding secara organik. Orang-orang yang kemudian, karena ya menarik memang ketika sini pembukaan, sini ada kegiatan yang lain, beriringan. Terus mereka ketemu, bahkan senimannya kurang lebih juga itu juga, ketemu salaman, ini kayak Lebaran ya. Gitu. Itu juga yang terjadi misalnya saling mengisi ya, misalnya saling Arjok mengisi, ada dan di musik ada pameran seninya. Belum yang memang kemudian dalam satu hari atau dalam satu bulan dia pameran itu bisa 6 tempat. Karena dia diundang oleh sana, kan menyenangkan sekali. Enggak laku di sana, laku di sini. Ini kayak semangat ngelarisi konco dewe lah gitu. Lah gitu. Nah, menarik ya sebenarnya.
itu saya besarkan. Ketika transportasi sudah tidak menjadi masalah lagi, Semarang menjadi dekat, Surabaya, Solo menjadi dekat. Maka kemudian ketika ada Arjok, itu ada Jogja Art Fix, event Jogja dan sekitarnya. Jadi orang ke Jakarta mampirnya, orang ke Jogja mampirnya Jakarta, kebalik sekarang. Bukan Jakarta mampir Bukan. sini. Jadi daerah ini menjadi Tujuan. rujukan. Sementara itu sampingannya. Ya itu yang terjadi pada saat itu ya. Menyenangkan sih, dan ini kan Mas Pemat juga tularkan ya, ada Art Bali yang terakhir kemarin Jumat lalu kita ketemu Di Artina. Itu bagian dari upaya untuk meluaskan tadi kegembiraan, kegilaan Jogja itu ke tempat-tempat lain juga. Iya, waktu itu Art Bali ya yang pertama, 2018 tahun ya? 2018. Sebenarnya itu juga salah satu kegelisahan saya, merasa terancam. Pada tahun 2016 kan saya nyaris gagal. Ya. Sampai bikin gara-gara harus mencari sponsor yang sebenarnya tidak saya suka. Gitu. Okay. Kok rasanya nggak aman ya? Gitu. Kedepannya nih Arjok ini, caranya begini nggak aman ini. Gitu. Dan pengalamannya sangat dalam kan? Sangat dalam. Sana sini. Maka kemudian saya berpikir, mungkin benar ini waktunya saya harus ekspansi ke tempat lain. Gitu. Ya. Maka saya membuat Art Bali. Kenapa Bali? Gitu. Kalau di sana kok internasionalnya lebih dapat. Okay. Dan saya lebih aman, merasa lebih aman kalau sudah internasional. Gitu. Dan namanya tempatnya di Nusa Dua Pula kan? Nah, di kan gitu. daerah hub untuk semua. Memang tujuan saya Nusa Dua. Bahkan di Pulau Peninsula. Ya. Dan ini harus disupport oleh pemerintah daerah. Walaupun ternyata pada kenyataan itu sulit sekali saya nembus pemerintah. Dan kebetulan digandeng oleh IMF, walaupun tidak secara resmi. Ya, ya. Ini masih under Bekraf. Diminta ketika kepala Bekraf hadir, Triawan ya? Mas Heri, iya. Mas Heri mau bikin apa lagi setelah ini? Itu pada saat Arjok tahun 2017. Oke. Kita mau bikin Art Bali, Pak. Connect langsung dia. Itu tahun 2017. Kapan? Tahun ini, Pak. Wah, nggak mungkin. Mana mungkin? Mungkin lah, Pak. Gitu. Kegilaannya Memang keluar sudah. nih. Apakah sudah dapat sponsor? Ya belum. Emang selama ini kami dapat sponsor. Oh, dia baru ngeh. Iya. Ya dapat sponsor, tapi kan mepet-mepet. Ya. Kita cari dari awal, ujungnya juga mepet-mepet keputusannya. Sama kayak seniman. Diundang jauh hari, jadinya Karyanya juga mepet-mepet. Jadi udah biasa kayak gitu. Maka saya yakin Nggak ada siap sponsor, Pak, nggak udah ada. siap. Bilang gitu. Boleh dong ditunda 1 tahun lagi. Emang ada apa Pak? Ada IMF. Oh ya nggak apa-apa Pak. Oh, ada Asal jaminan. dibiayai semua. Oke. Nanti kita ngomong sama Ibu Sri Mulyani sama Pak Luhut gitu. Ya oke silahkan. Oke. Dan itu kejadian. Dan waktu semuanya mepet juga, walaupun dananya kayaknya aman, Tapi mepet juga. prosedurnya, Oke. Lebih sistemnya, rumit ya. birokrasinya sangat jelimet. Harus pakai tender segala macam gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya sendiri yang buat semuanya. Dan hanya sangat kritis pada saat itu, hanya mempunyai waktu 40 hari saja. Wow. Sampai Art Bali itu Diwujudkan. ya, dari gedung sampai eventnya. Aha. Dan 45 hari itu kejadian bikin gedung plus acaranya. Nah, pengalaman itu ya tidak membuat saya takut. Oke. Kayak apa itu dibentur-benturkan kayak gitu. Itu sudah benar-benar saya sudah mati rasa, nggak takut dengan apapun. Oke. Dan setelah itu saya langsung menggagas untuk Artina. Tahun 2018 akhir saya bilang Artina harus ada. Dimunculkan. Karena apa? Setelah sampai di Bali, Internasional kan ininya. walaupun ini secara pengunjung segala macam internasional, pesertanya belum, Oke. karena masih baru. Desakan dari para seniman, baik itu dari luar Bali, luar Jawa gitu, yang datang ke Bali, bikin dong. Ini udah bikin di Bali, ternyata menginspirasi banyak orang. Bikin dong di Makassar, lain. bikin dong di Padang, bikin dong Di Aceh misalnya. Aceh misalnya, di Lampung segala macam. Saya berpikir, oke, saya harus membuat namanya Art
Indonesia. Artina itu. Ya, makanya disingkat Artina gitu. Awalnya Art Nusantara tapi kok masih belum serap gitu. Artina lebih internasional deh kayaknya. Gitu. Nah itu sebenarnya gagasannya udah lama. Maka kemudian baru bisa lahir dalam kondisi keterbatasan kemarin. Sangat terbatas dan sangat dipaksa. Itu kategori lahir tidak normal. Itu lahir sesar menurut saya. Sesar atau induksi malah sekalian. Induksi. Biar dikeluarkan. Biar dikeluarkan. Karena persiapannya hanya 1 bulan. Lebih sedikit. Dari yang 45 tadi. Dari yang sebelum Art Bali. Dan ini mungkin lebih nakal dia si Artina ini. Karena dia suka dirancang untuk traveling gitu. Dia akan menjadi ya. platform untuk Indonesianya itu, ya. Inanya itu ya. Mudah-mudahan sih bisa menjadi Biennale Nusantara gitu. Nah itu dia. Jadi itu lebih kekuatannya adalah ketika si Artina ini menjadi jujukannya untuk mereka yang tahu perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Yang kenusantaraan. Yang mengambil khasanah-khasanah Nusantara, ngomongin macam-macam. Ngomongin batu, ngomongin kain, ngomongin kuburan, ngomongin tulang, ngomongin rempah-rempah, bicara mengenai tutur. Luas banget ya. Banyak banget kan. Nggak mungkin habis. Iya, iya. Dan bisa traveling kan di satu titik kekuatan itu teknisnya. kuat. Tapi kan yang paling penting kita itu bisa menunjukkan karakter seni kontemporer kita. Dan dia beririsan dengan seni-seni yang lain. Ya, ya. Tidak hanya seni rupa. Saya mengundang arsitek, saya mengundang sastrawan, saya mengundang seniman musik, saya juga mengundang film, saya juga mengundang divisi lain, entah itu berbicara klenik barangkali, saya memungkinkan. Ya, ya. Saya nggak mau kalah dengan buku. Nah, ini bisa diwujudkan dan saya pengen punya angan saya berangan-angan gitu. Orang luar melihat timur, karakternya jelas. Oke. Ini salah satu karakter yang dimunculkan di situ. Karakternya jelas. Oh ini Nusantara, oh ini Indonesia, oh ini kontemporernya, oh ini dari Indonesia. Saya ingin seperti itu. Walaupun dibilang seni kontemporer itu universal, global dan lain-lain gitu. Sebenarnya kita punya karakter. Punya identitinya ya. Sebenarnya dari dulu sudah kontemporer di kayaknya. Tapi gitu. Bagaimana ngemasnya ini secara proper gitu ya. Ya beda gitu. Jadi mungkin ketika orang punya selera yang kontemporer gitu. Wah iya, ini kontemporer juga ya ternyata. Banyak akan temuan yang didapat itu. Nah, perjalanan Mas Pemat dari tahun 2000 sampai sekarang ini kan juga beririsan dengan kegairahan seni yang juga muncul ya di Indonesia. Orang mulai apresiasi, orang menjadi sangat luas audiensnya. Itu juga berkontribusi untuk perkembangan dan banyaknya event-event seni juga nih Mbak. Iya pastinya ya, karena kalau saya sebenarnya ngomongin standar ya, berawal dari apa yang saya tekunin saja, saya nggak mau kemana-mana. Kalau saya nggak tahu, saya jangan masuk mau, ke situ ya. Nggak perlu gitu. Saya berangkat dari apa yang ada di sekitar saya, di ekosistem saya. Saya banyak belajar dari karya seni yang lahir. Saya banyak belajar dari seniman yang melahirkan karya seni. Kemudian kita sama-sama berkolaborasi menghidupkan karya seni itu. Memang nggak mudah. Dari karya seni yang dari studio, ketika keluar dari studio, nyawanya seperti apa, bungkusnya seperti apa, casingnya seperti apa, dimunculkannya seperti apa. Apakah dia kemudian bisa ketemu rumah yang nyaman, kemudian bisa menjamu tamu yang melihat, yang datang, atau bagaimana? Kita kan belajar terus menerus. Sehingga ya kenapa kemudian ketika saya membuat artjok, wah ini ketika saya membuat di tempat lain juga, wah ini artjok banget. Ya kali itu nggak sengaja gitu. Tapi itulah yang kemudian saya gelutin, yang mungkin tidak akan jauh-jauh dari apa yang saya bangun. Itu nah, dari event saja sudah bisa dikatakan punya karakter. Bagaimana kalau kemudian ini skopnya lebih gede lagi? Gitu. Festival yang berkarakter Nusantara misalnya. Apakah berbicara ukir-ukiran, batik? Apakah berbicara dupa? Tentu tidak ketika ini saya sentuh. Mungkin akan menjadi sesuatu yang baru. Dan itu bukan dari saya, tapi dari apa yang kemudian dihadirkan oleh para kreator, para seniman, ketika berkolaborasi dengan sebuah seni peristiwa. Ini penting kemudian
ketika ini hadir di tempat lain itu memang saya sadari bahwa itu penting memang. Perluasan dampak dan Dari apa membangun yang dibuat. ekosistem itu sangat penting gitu. Hanya dari acara-acara seperti ini festival. Dan saya juga banyak belajar juga dari teman-teman penyelenggara festival gitu. Apa-apa di festival kan nggak apa-apa. Bagus kok gitu. Iya. Kalau bisa kenapa tidak gitu. Jangan membuli dulu gitu. Iya. Apa-apa kok di festival. A priori dulu Sunatan ya. massal di festival nggak apa-apa gitu. Dampaknya ada. Itu menggerakkan ekonomi Ya. gitu. Di tengah keterbatasan semuanya ya. Oh, festival harus pakai gedung nggak juga gitu. Festival bisa di tengah Di tempat sawah, ya masyarakat di mana-mana hidup, gitu. ya. Kontennya pun bisa macam-macam. Dalam arti pameran seni rupa bisa di sawah kok. Bisa di pinggir sungai gitu atau di sungainya. Bisa gitu. Tapi brandingnya ada pameran seni rupa misalnya. Bisa gitu. Sangat bisa. Karena semuanya itu kan selalu luas dan luas gitu. Ya, Saya luas kira dan luas ya. Saya kira teman-teman setuju ya. Yang penting adalah dampaknya. Selama dia itu bermanfaat, ada dampaknya baik, terutama ekonomi juga, nggak masalah. Dan itu kan Bisa mendoktrin jalan. terus-menerus. Oh ini event seni, event seni, event seni. Ya kita memang tidak bisa lepas dari semuanya berkesenian gitu. Itu yang mungkin juga membuat sebuah event atau festival itu berkelanjutan ya, atau terus menerus karena dampaknya tadi itu ya. Iya. Tergantung karena semua itu tidak lepas dari pengelola ya. Bahwa ini diciptakan untuk sustain apa tidak, ataukah ini hanya sekali saja selesai, atau hanya sekedar perayaan, atau memang diciptakan untuk sustain. Ya. Itu tergantung penyelenggaranya. Gitu. Kalau Artina seperti halnya Arjok, Bali sebenarnya iya, tapi saya mempunyai ternyata kemampuannya memang terbatas. Banyak yang harus disesuaikan. Gitu. Ya. Tidak semuanya bisa menerima. Artina pun walaupun kita rancang untuk keliling yang belum tentu Jalan tahun juga. ini tahun depan bisa keliling juga gitu. Mungkin masih akan ada di gedung itu gitu. Karinah itu ya. Ya. Nggak apa-apa gitu. Ya. Yang penting kita buktikan konsistensinya. Nah, itu. Ini membuktikan kegilaan ini jangan-jangan kalau kembali ke nama yang diberi itu kayak doanya nempel di kegilaan Mas Fema. Kan belum tahu akan jadi apa tapi tetap dijalanin gitu sampai suatu saat ya nanti akan menemukan sendiri tuh bentuknya. Ya, saya percaya itu. Resiko lihat nantilah gitu. Kalau saya sih selalu kekuatannya ada di positive thinking. Dan kita yakini bahwa ini baik, tidak mencederai orang, merugikan orang, tujuannya baik, yakin. Gitu. Kalaupun gagal, ya biasalah gitu kan. Kita punya stok gagal banyak banget sih. Kita Harus punya diambil. stok gagal banyak banget. Ya nggak apa-apa lah gitu. Kenapa takut gitu? Oke. Itu yang kemudian meyakini kita. Kita jalankan aja keyakinan kita itu. Dan nggak perlu pembuktian Apalagi juga seniman kalau udah punya label gila, kayaknya gila pun benar gitu. Ya enggak sih? Kalau kita salah pun benar. Ya. Seniman. Malah lebih luas ya kan? Luas dan luas tadi. Harus biarin aja orang gila gitu kan. Menjadi bebas kita. Iya. Dan doa yang kemudian jadi apa ya? Nama yang kemudian jadi terbukti di Jadi, sini. Meskipun 2 tahun disalahpahami ya. Disalahpahami 2 tahun. Ya, Enggak apa-apa. apa-apa. Enggak apa-apa. Kan banyak. Ya kalau gila itu kan katanya nggak masuk ke medis gitu. Ya berarti nggak usah diurus pun nggak apa-apa gitu loh. Asal yang gila itu sehat dalam arti waras gitu. Waras ya. Maka sekarang punya prinsip ya nuraidan ora waras. Kita Justru karena edan kita merawat waras. kegilaan untuk Menjadi mencapai waras. kewarasan. Jadi jalan berputar nih ya. Iya, kan gitu. Menjadi waras dengan gila. Ya nuraidan ora waras. Dan menjadi bebas. Ya. Kan stigma di masyarakat, oh dasar wong edan biarin Bebas, aja. apa ya? Mau edan mah bebas itu. Orang gila mah bebas gitu kan. Itu sama seniman mah bebas gitu. Ya mirip-mirip kan itu dalam konteks. Tapi saya bisa katakan loh itu dunia medis nggak bisa kok. Saya pernah minum terpentin karena saya dianggap memang gila. Oh iya. Saya bebas, nggak sakit apa-apa, sehat-sehat aja. Karena pada saat itu saya gila. Dunia bawah sadar masuk. Oke. Apakah itu kesurupan? Bukan. Itu bawah sadar.
yang muncul. Bahwa yang saya minum adalah kopi. Bukan terpentin. Dan saya nggak apa-apa. Okay. Saya tanyakan ke psikolog, saya tanyakan ke dokter. Lu nggak apa-apa kan? Enggak. Enggak Ya sudah, ngapain kamu ke sini? Oh iya. Tapi ke mindset juga Iya. kan? Ya sudah kalau gitu. Seperti itu. Jadi keyakinan saya selama kita senang, selama kita bisa menjaga diri kita untuk tetap yakin bahwa apa yang kita perbuat tidak merugikan orang dan bermanfaat, saya pikir kita harus jalan terus. Ya. Terlepas ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baru atau kemudian membesar, itu efek ya. Ya itu efek dan itu bukan kemudian yang harus saya yakin, perjuangkan dan menjadi beban apalagi gitu ya. Jalan aja terus gitu. Kan bersyukur aja kalau ini, oh ini ada yang merasa mendapatkan manfaatnya, ya alhamdulillah gitu. Itu efek, bukan sesuatu yang membebani iya kan? Sebagai tujuan ya. Iya. Oh saya mau buat apa sih? Gitu kan ditanyain. Nggak tahu, nggak apa-apa juga aku ngomong gitu. Namanya juga orang gila gitu. Iya. Saya juga nggak paham gitu. Bebas juga aku ngomong begitu. Kan orang gila. Orang gila gitu. Kamu ngapain sih ini? Laku nggak? Oh iya ada yang nonton beli tiket. Ya sudah toh berarti berguna toh. Itu nggak gila. Kan gitu. Ya seremeh itu. Saya nggak pernah menggawat-gawatkan semuanya kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat cerdas, menjadi sangat daki-daki gitu ya, sophisticated terlalu, gitu. Enggak juga. Gitu. Tapi malah ini yang membuat hidup lebih ringan ya, lebih kayak loss, lebih tidak. Ya ringan. Saya kira yang membuat berat itu kan ketika kita itu mempunyai terlalu banyak keinginan misalnya, dan itu terus ditargetin gitu. Iya. Terus mungkin kelemahan saya terlalu banyak mikirin orang lain, orang lain belum tentu mikirin aku gitu. Jadi aku takut dia kecewa, aku takut dia. Padahal mereka nggak peduli itu. Iya, ya saya kan nggak tahu. Iya. Tapi karena saya justru dibalik mikirnya, itu yang membuat saya ini menjadi beban juga. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Toh itu resiko. Dan saya ya seneng-seneng aja, seneng-seneng aja. Karena apa? Yang penting ya tujuanku baik. Kalau aku sakit, tujuan baik kok sakit ya udah itu wajar misalnya. Di dunia kesenian apalagi gitu kan. Iya, pastilah. Udahlah gitu jangan terlalu serius. Seniman tuh seneng. Seni itu seneng. Kalau hatimu rapenak ya nggak salah kayaknya. Udah ditungguin nih sama minta diperhatikan ini kayaknya. Iya, dia capernya. Iya. Dan udah 1,5 jam lebih nih. Oh, seru iya. kita ngobrolnya. Banyak hal yang kemudian saya sendiri sambil dengerin mikir tadi. Benar juga ya. Upaya-upaya untuk membuat sesuatu keding diremehkan, diinjek-injek jadi jembatan tadi. Tapi ya karena kita niatnya baik, jalan aja sampai. Diinjek-injek enak malah hilang keselnya gitu. Kalau yang injek-injek porsinya pas buat kita. Kalau yang injek-injeknya porsinya pas kok. Ya, ya kita emang diinjek-injek tapi porsinya pas, jadi kak dipijitin. Ya, gitu. Kalau malah membuat lebih kuat ya Mas. Iya, justru kita membuat menjadi kuat gitu. Biasa itu. McLaren jadi McLaren lebih keren gitu. Kemudian penyambung menjadi jembatan itu keren juga gitu. Nggak ada yang salah gitu. Iya. Dan teman-teman alhamdulillah sekarang teman-teman mendukung itu semuanya. Ya, trustnya didapat juga. Bahwa ya mereka menyadari bahwa walaupun kita berada di wilayah seperti ini tapi ini keras. Ya. Ini cukup keras gitu. Bukan tanpa resiko. Ini semua ada resiko. Semakin banyak kita punya teman, semakin banyak yang kita kelola, semakin besar juga resikonya. Kita tidak bisa menyenangkan orang, itu sudah jelas kita sadari. Tapi menjadi satu tujuan untuk mencari kebaikan dan berguna itu tetap menjadi yang utama. Pijakannya. Dan ya ini cara berkesenian yang berbeda. Saya tidak merasa bukan seniman, saya tetap menjadi seniman. Seandainya nanti sudah dianggap bukan seniman karena nggak pernah melukis, ya sudah saya akan melukis. Berhenti dan melukis. Kan gampang gitu. Ini jalan ninjanya Mas Imat sebagai seniman lah ya. Ya mungkin seperti itu. Loh, bukannya karya saya nggak laku, bukan lukisannya saya nggak laku loh. Sampai sekarang malah saya nggak punya lukisan, karena laku terus. Baik itu yang saya kasihkan buat hadiah ataupun itu dibeli orang.
Ya paling nggak punya tabungan aktivitas nanti suatu saat kalau ini harus kalau tabungan tuh menurut saya tabungan kepercayaan itu paling kuat ya. Sama skill dong. Skill. Ya, skill yang dimiliki itu kan tiap hari diasah tetap dengan. Makanya kita harus menjaga kepercayaan itu. Memang itu berat. Dan kita nggak boleh berhenti. Karena kepercayaan itu dilihat dari proses juga. Kalau saya diam mungkin sudah nggak dipercaya. Maka proses itu bagian dari memupuk kepercayaan. Dan orang mengambil itu sebagai oh ini konsisten nih orang punya hal yang mungkin juga saya terlalu pede, saya dipercaya orang. Jangan-jangan di luar sana udah nggak percaya sama saya juga banyak mungkin gitu. Jadi ngomong ini mungkin kepedean kali ya gitu. Di luar sana saya yakin kok, oh jangan percaya Pemat ya gitu. Tukang tipu terserah gitu. Jadi ya kok nggak ada yang benar ya dari tadi ya. Daripada berpanjang udahlah kita akhiri saja karena dia minta perhatian nih. Siapa namanya? Kenzo. Weh, Kenzo. Ini ditinggal majikannya ke Dubai. Ah, dititipin di sini atau enggak, anak saya sekarang kerja di Dubai. Oh, ini anjing anak saya. Oh, dia pasti merindukan. Ya, sangat kelihatan sekali. Selalu pergi ke kamarnya. Oh, aduh, so sweet si Kenzo. Thank you Mas Pemat obrolannya sore-sore di Harry Pemat Management. Nggak usah ditempelin artnya, orang udah tahu lah. Udah tahu. Kalau ini banyak orang gila di sini. Namanya. Thank you ya. Ya, sama-sama Mas. Sehat selalu. Sehat-sehat.